Bismillah, di sini saya akan menjawab terkait pemahaman saya tentang makroekonomi Islam. Yang pertama yakni tujuan dari ekonomi Islam. Tujuan dari ekonomi Islam yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua stabilitas harga, dan yang ketiga rendahnya tingkat pengangguran. Nah, itu sama juga dengan tujuan dari ekonomi konvensional. Dan yang kedua yaitu ada tujuan utama dari sistem keadilan sistem ekonomi. Nah, yang pertama itu bahwa kekayaan manusia itu tidak diukur dari seberapa besar banyak hartanya gitu kan, dari kekayaan yang dia miliki, PDB-nya, output-nya, tapi dilihat dari proses dari mendapatkan kekayaan tersebut. Kemudian yang pertama dari keadilan sistem ekonomi itu ada sistem pasar yang adil, sehingga didirikannya ketika itu masa Rasulullah gitu kan, mulai muncul sistem hisbah. Kemudian adanya perilaku konsumsi dan produksi yang islami gitu kan, jadi tidak membeda-bedakan antara kaum kaya dan kaum miskin. Kemudian juga ada sistem zakat, infak, dan wakaf. Nah, ketika dari tujuan utama keadilan sistem ekonomi itu berjalan lancar, maka akan terjadinya pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang adil dan juga stabilitas yang bagus gitu kan, stabilitas ekonomi yang bagus. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada konsep dasar ekonomi Islam. Menurut M. Abdul Manan gitu kan, bahwasanya ekonomi Islam adalah kehidupan yang lengkap. Nah, kehidupan yang lengkap dengan berpedoman pada hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian ada prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid dan persaudaraan, di mana hubungan antara manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua itu ada prinsip bekerja dan produktivitas, di mana individu itu dituntut untuk lebih produktif, menuangkan ide-idenya, seperti itu. Dan terakhir ada prinsip distribusi kekayaan yang adil, di mana di situ ada pengakuan atas hak dan pendistribusian kekayaan. Nah, ada karakteristik ekonomi Islam juga, seperti harta dan manusia itu semuanya milik Allah. Kemudian ekonomi itu terikat dengan akidah, hukum gitu kan, hukum syariah dan juga moral. Kemudian ada juga keseimbangan antara ruh dengan kebendaan. Kemudian ada bimbingan konsumsi, kemudian ada petunjuk investasi, zakat, dan larangan riba. Mungkin sekian pemahaman dari saya.